Hai. Oke, jadi Mbak Syafa di sesi general ini ada pertanyaan apa nih buat kita diskusikan? Silahkan, kamu ada pertanyaan apa? Boleh banget. Hmm, Untuk pertanyaan yang pertama, aku kan Hmm, pernah lolos sampai tahap interview manager. Nah, Interview sebenarnya tuh manager. interview manager itu yang dibahas apa ya? Oke, jadi begini. Interview manager ini mungkin yang dimaksud adalah interview dengan user, kayak begitu. Nah, interview user itu memang sedikit berbeda dengan interview HR. Oke, ini BTW aku konfirmasi dulu. Ini manager ini jabatannya bukan HR kan? Maksudnya user Bukan. posisimu kan ya, ya kayak gitu. Nah, ada dua hal nih ya, HR sama user. Bedanya apa? Interview HR dia akan ibaratnya itu mirip kayak tes interview tapi versi lisan. Nah, interview HR tuh dia pengen tahu apa sih? Pengen tahu ya soal personalitimu, pengen tahu soal intelijensimu, pengen tahu soal behavior kamu. Nah, caramu berinteraksi dalam kondisi tertentu, baik di masa lalu atau di masa yang akan datang. Oh, ini orang kalau ketemu ada kayak gini gimana ya? Ini orang yang bisa komunikasi gini nggak? Kayak gitu. Oke. Tapi kenapa kalau di psikotes udah terukur, udah ada psikotes, kenapa harus ada interview HR? Karena interview HR, walaupun pengen tahu hal tadi ya, versi lisannya bagaimana, tapi intinya adalah apa? Interview HR dan user ini sebenarnya punya inti. Yang pertama, mengetahui informasi baru yang di tahap sebelumnya nggak ada. Belum kita nggak peroleh, belum tertulis, belum terukur. Ada interview HR barangkali, ada informasi yang di CV nggak ada, di dokumen pendukung nggak ada, di psikotes belum terukur. Ternyata waktu ditanya, jawab. Makanya ada interview HR. Interview user juga sama. User juga pengen tahu, barangkali ada info yang belum dikasih sama HR, barangkali ada yang belum diketahui dari tahap-tahap sebelumnya, kayak gitu. Jadi nomor satu ya, kita cari kesamaannya dulu. Kesamaannya adalah mengetahui informasi baru yang barangkali belum diperoleh dari tahap sebelumnya. Nomor dua, melengkapi. Melengkapi info yang dari tahap sebelumnya, gitu. Barangkali yang kita tahu tuh baru segini, tapi masih bisa diperluas atau diperdalam, gitu. Oh, kita tahu sih kamu bisa bikin nasi goreng, tapi kita nggak tahu loh kalau nggak kita tanya ternyata kamu bisa bikin nasi goreng seafood, nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, gitu-gitu. Jadi yang nomor satu tadi mengetahui informasi baru, dua adalah melengkapi informasi yang sudah ada, gitu. Jadi barangkali nanti di tahap sebelumnya itu udah kamu tulis, ini udah ditulis ngapain di interview ditanya lagi, barangkali didalemin. Lah ini sama HR udah ditanya, kenapa user nanya lagi? Barangkali akan didalemin. Nah, kayak gitu loh. Oke? Udah ada dua kesamaan ya, mengetahui informasi baru, melengkapi informasi yang sudah ada. Itu kesamaan dari interview HR dan user. Dan yang nomor tiga adalah mengkoreksi penilaian kita terhadap kamu jika diperlukan. Maksudnya gimana mengkoreksi? Contoh gini, kalau kamu ngirim lamaran, kan ibaratnya ada suatu posisi yang dibuka dan ada dokumen berkas-berkas masuk. Nah, kalau kita pertimbangkan hanya dari dokumen ini, kamu cocok nih untuk posisi ini. Yuk kita kasih kesempatan tahap selanjutnya. Ada psikotes misalkan. Berdasarkan hasil psikotes dan dokumen sebelumnya, menurut kita, kamu cocok nih untuk posisi ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Jadi lolos-lolos ke tahap selanjutnya tuh ada evaluasi tiap tahap. Gitu. Jadi ada interview HR, akhirnya apa? HR kan pasti pertimbangannya nggak cuma gara-gara interview. Jangan terlalu sering nyalahin, wah ini interviewku jawabannya begini nih, pasti nggak lolos. Ya enggak. Interview HR pasti akan dicocokkan dengan dokumen kamu sebelumnya, dengan hasil tes sebelumnya. Kita pede nggak nih kalau kamu masih cocok nggak nih sementara dengan informasi ini untuk posisi ini? Cocok, oke, lanjut ke user. Kan gitu. Nanti kalau menurut user dari semua ini masih cocok, oke, lanjut lagi ke depannya lagi sampai keterima. Jadi di situ akan ada evaluasi atau koreksi penilaian kita terhadap kamu jika diperlukan. Nah, itu adalah kesamaan dari interview HR dan user. Mengetahui informasi baru, melengkapi informasi yang sudah ada, dan mengevaluasi atau mengkoreksi penilaian kita terhadap kamu. Kayak gitu. Oke ya. Inti interview HR sama user itu dulu. Nah, sekarang kita ngomongin perbedaannya. Perbedaannya jelas. Interview HR.
dilakukan kamu oleh HR, interview user oleh user. Nah, user di sini aku tekankan bisa atasan kamu langsung, bisa atasan kamu tidak langsung. Interview HR bisa sekali, bisa lebih dari sekali. Interview user juga sama. Boleh sekali, boleh beberapa kali kalau memang diperlukan. Boleh juga interviewnya sifatnya panel, HR sama user bareng. Kayak gitu. Oke. Nah, itu dulu ya. Terus apalagi? Tadi, kalau HR akan menggali terkait dengan intelijensi kamu, attitude kamu, ibaratnya kepribadian kamu, kondisi psikologimu, bagaimana kamu kemudian berinteraksi ke depan, user lebih ke teknisnya. User tuh misalkan, anggap aja dia tuh atasanmu. User itu akan lebih banyak ngegali terkait dengan siapnya kamu untuk ngisi posisi itu. Kalau aku gunakan bahasanya user, kayak gini. Ini kan aku udah ada tim nih, tapi aku butuh orang. Kira-kira ini anak tuh cocok nggak buat gabung dengan timku? Dia sesuai dengan gaya komunikasiku nggak? Wawasannya udah sesuai belum? Pengalaman kerjanya yang lain-lain udah bisa belum? Oke lah, masih fresh grade atau pengalaman masih dikit. Tapi kira-kira dari aku interview tadi, ini termasuk tipe anak yang gampang diajarin nggak? Atau sok ngide sendiri? Ini anak kira-kira kalau gabung dengan timku bisa berbaur nggak dengan teman-teman yang lain? Ini anak punya inisiatif nggak buat gini gitu? Nah gitu loh. User tuh akan melihat kayak begitu. Disclaimer dulu, aku bukan HR, aku user kebetulan kayak gitu. Biasanya kalau aku ngelihat kayak begitu dan aku sharing ke teman-teman user lain, ya memang begitu. Kecocokanmu sama si user ini juga gitu. Lebih dari sekedar saya bisa alat ini, saya bisa ini, saya pernah magang ini, saya bisa mengoperasikan ini. Lebih dari itu juga. Karena ditanya jawab itu, ada yang sifatnya serius, ada yang sifatnya mirip kayak interrogatif gitu, nanya ya bener-bener kayak baca, ada yang ngalir aja gitu. Gitu. Dan di sini user ingat, namanya user, dia bisa pertanyaannya umum, terus nanti tiba-tiba jadi lebih luas atau lebih dalam gitu. Oke, paham ya? Jadi apa yang harus ditonjolkan pada saat kita interview user? Kamu harus menonjolkan bahwa Anda harus mengizinkan saya menjadi tim Anda. Karena dari pengetahuan saya memiliki, dari pengalaman saya ada, dari komunikasi saya bisa menyesuaikan, dan apabila saya masih ada yang kurang, saya mau belajar dengan baik dan benar. Itu tunjukkan pada saat kamu ngomong. Kan kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Lebih nonjolin ke teknisnya gitu. Aku sambung lagi. Lalu apa yang harus dilakukan apabila kita selalu ada kendala atau tertahan di interview user? Entah itu diumumin nggak keterima atau di PHP aja gitu tiba-tiba nggak ada kabar kayak gitu. Yang harus dilakukan, kenapa senyum? Berarti kamu ngalamin ya gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah nomor satu, kita belajar dari rootnya, dari akarnya, inti dari interview. Interview itu kan mempromosikan diri secara lisan kan ya, ketemu sama orangnya atau lewat telepon atau lewat online begini. Intinya kan kamu menyampaikan informasi, ya kan? Menyampaikan informasi. Sehingga secara basic kamu harus sadar bahwa saya harus dapat menyampaikan informasi dengan baik. Nah, menyampaikan informasi ini terdiri dari dua kata, menyampaikan dan informasi. Nah, dua inilah yang harus kamu tingkatkan jam terbangnya untuk dilatih. Nomor satu, informasi. Berarti, biar kamu sukses untuk melewati interview user, yang bisa diupayakan adalah, nih, memperkaya informasi di sini. Gitu. Informasi itu terkait apa? Nomor satu, terkait isi CV dan lampiran-lampirannya. Jangan sampai kan CV dan lampiran ini kan yang ngalamin kamu, yang lakuin kamu, yang nyusun dokumennya juga kamu. Tapi waktu ditanya detail soal isi CV-mu, kamu nggak bisa ngejelasin. Kayak begitu. Tambah aneh lagi. Di luar sana ada orang namanya guru sejarah. Kau pernah punya guru sejarah nggak? Kayak gitu. Guru sejarahku itu, mungkin guru sejarahmu juga, dia tuh jago gitu, ngejelasin terkait dengan kondisi manusia purba, kondisi zaman kolonial, kondisi zaman kerajaan. Beliau hidup di zaman itu nggak? Enggak. Gimana caranya ada orang yang jago banget menyampaikan informasi, fakta dari masa lalu di mana dia sendiri nggak ngalamin.
buat itu jadi motivasimu. Ada orang yang menceritakan ulang sesuatu yang dia nggak alami secara lancar. Lah ini CV itu kan aku yang alami, masa aku nggak bisa ngomong secara lancar sih? Gitu loh. Paham nggak? Itu. Paham. Jadi ingat itu. Artinya apa? Kalau kita yang ngalamin, tapi kita kurang lancar, barangkali kita kurang serius dalam membuatnya, memahaminya, atau menyampaikannya. Kurang dilatih aja gitu. Ya dong, guru sejarah di dunia ini ada berapa? Mereka nggak hidup di zaman-zaman itu, tapi bisa menceritakan dengan baik dan benar. Apa namanya? Meluluskan banyak siswa naik ke tingkat selanjutnya gitu. Harusnya itu jadi motivasimu dong, gitu. Sehingga terkait dokumen yang kamu susun, kamu kirimkan, kamu harus benar-benar kuasai. Nomor dua, riset soal perusahaan. Kan nggak di awal kan tahapnya nggak langsung serta merta interview user gitu kan ya. Pasti kan ada tanya jawabnya. Ada kondisi sedikit yang tiba-tiba interview user. Misal usernya nge-DM kamu langsung di LinkedIn. Itu bisa langsung tanya jawab kayak gitu. Malah alurnya mundur itu. Nah, tapi kalau sampai interview user kan kamu ada tahap sebelum-sebelumnya. Artinya kan kamu punya waktu untuk riset soal perusahaan. Buka websitenya, buka sosmednya, cari di berita, gitu. Baca-baca sejarahnya, bisnisnya, sekarang yang lagi in apa, gitu. Biar nanti kalau ngobrol ngalir tuh itu juga bisa disisipin. Kalau ditanya apa yang Anda ketahui soal perusahaan ini, kamu jangan cuma ngomong berdirinya doang, gitu. Bahkan tahu dulunya gimana, sekarangnya gimana, lagi fokus apa. Bahkan kalau perlu kamu bisa menyampaikan sampai usernya bilang, memang ada itu ya sekarang? Iya Pak, gitu-gitu. Beberapa teman-teman itu bisa sampai segitu. Malah kadang user ya, karena namanya user kadang sibuk sama kegiatannya masing-masing, jadi kan kurang update gitu ya soal informasi terkini yang mungkin nggak sesuai, nggak berkaitan dengan departemennya gitu. Beberapa kali kesempatan aku sendiri pun juga pernah ngalamin gitu. Kan ada ini Pak soal ini, emang ada ya gini. Oh ya gitu. Ya nggak apa-apa, bukan untuk menggurui. Tapi di sini buat apa riset soal perusahaan gitu ya? Orang kalau suka, pengen, pasti kan ngejar ya. Pengen tahu banget kan? Gitu. Kamu ada nih nonton K-pop, nah suka gitu. Pasti kamu kepoin lah itu sosmednya apa, kemudian gaya berbicara, gaya penampilan gitu. Habis itu make upnya pakai apa, pakainya gimana, musik yang dia suka, makanan yang dia suka, akhirnya dicocok-cocokin gitu kita. Nah itu loh, orang yang pengen tuh kan pasti keponya tinggi, gitu, ya kan? Nah ini harus ditunjukkan. Itu adalah bentuk antusiasme. Jangan kelihatan kayak ya aku asal ngirim kemana-mana aja sih, yang mana yang manggil aja udah gitu. Ya jangan gitu ya kan. Harus ada itu. Jadi riset soal perusahaan. Nomor tiga, riset soal posisi yang kamu lamar. Kamu ngelamar jadi customer service. Kamu nggak ada pengalaman sama sekali. Ya nggak apa-apa. Di internet itu, jadi di masa lalu sebelum ada kamu, ada orang yang pernah punya pengalaman jadi CS, pernah mengikuti rekrutmen jadi CS, dan sebagian dari mereka berbaik hati untuk sharing pengalaman mereka, berbagi tips dan trik biar keterima jadi CS. Nah, padahal di sini intinya apa? Kamu tinggal ngecek aja tuh di internet, cari video, cari artikel, cari blog gitu-gitu. Browsing tugas dan tanggung jawab seorang CS itu apa, kemampuan yang harus dimiliki, gaya berpakaian, penampilan, KPI-nya apa, jenis-jenis software hardware yang harus dikuasai, dia interaksinya sama siapa aja, tahu definisi umumnya dulu. Begitu tahu definisinya secara umum, dikombinasikan dengan riset soal perusahaan tadi, nah nanti kan jadi ada ide ngomong kemungkinannya gimana, gitu kan. Pahami dulu ya yang di internet gitu. Gitu. Karena kamu nggak tahu nih, nanti kamu harus ngolahnya apa. Kamu hafal gitu namanya ayam. Definisi ayam tuh begini nih, gitu. Ini ayam ini ayam ini, ayam ini. Ya, nanti begitu di praktek nanti kamu urusan cuma sama ayam bakar lah, sama ayam goreng lah, sama ayam taliwang lah, ayam inilah. Udah paham basicnya ayam tuh kamu udah nguasain dulu ibaratnya gitulah. Apalagi di internet kamu langsung nggak cuma basic, udah tahu masing-masing. Aku ngelamar jadi admin Kak, ya silahkan pelajarin admin secara umum tuh gimana yang aku tadi bilang tadi. Setelah itu baru mau kamu detailin nggak apa-apa, admin finance, admin HR, admin project, admin gudang, admin apa gitu-gitu. Baru didetailin lagi, beda-bedanya kan begitu. Dan itu bisa dilakukan lewat pengalamannya orang. Bahkan itu nggak harus kamu udah lulus kuliah, riset sejak awal ada. Cuman kan memang di sekolah mungkin nggak diajarin gitu. Jadi habis lulus juga nggak, ya tadi harus dipelajari secara mandiri kan gitu. Lakukanlah itu.
Bisa nggak dilakukan? Bisa. Kan kamu sekarang udah punya pekerjaan impian. Tulis saja 10 profesi yang kamu pengen. Nah, ini kan, set. Terus perusahaan-perusahaan leader dari masing-masing posisi ini tuh apa sih, industri apa ada. Terus ya udah dari posisi ini cari aja tugas dan tanggung jawab seorang ini, software yang harus diinin sama orang yang jadi ini gitu. KPI ini gitu-gitu. Itu kayak gitu mah seharian aja bisa gitu. Gitu. Gunanya apa? Ya tadi nguatin sini. Oke, review dikit ya. Untuk tadi menyampaikan informasi, terkait informasi itu adalah CV dan dokumen pendukung, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar. Dan yang terakhir nomor 4 adalah belajar pertanyaan interview yang biasa muncul, baik di HR atau di user. Jadi di luar sana, banyak orang udah berbagi tips dan trik cara menjawab pertanyaan di interview HR atau user. Ini aku pernah ditanya kayak gini nih, ada yang real story-nya orang, sampai akhirnya dia ada di posisi itu. Nah, belajar dari dia, pahami dulu, oh ada kemungkinan ya ditanya sama kayak begini. Kenapa kemungkinan? Karena satu interview dan interview lain bisa beda pertanyaannya. Bisa bener-bener ada yang ditanyain, ada yang enggak, ada yang tetap ditanyain dengan bentuk atau bahasa yang berbeda. Intinya nanyanya hal sama. Kamu pahami dulu logikanya, oh kalau aku ditanya begitu, kira-kira aku ngejawabnya gimana ya? Kayak gitu. Kamu bisa belajar dari channel YouTubeku. Buka YouTubeku, buka playlist, tes interview di situ. Pahami di situ. Biar apa? Ingat, pahami, jangan dihafal. Interview versi menghafal, nanti kamu kayak robot. Ya kan? Nggak real sama kondisimu. Pahami dulu. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Apa hal atau informasi yang harus disampaikan? Apa informasi yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara jawabnya? Gitu. Semua pertanyaan interview kamu kasih 4 pertanyaan itu. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kenapa kelebihan dan kekurangan ditanya? Apa hal-hal yang boleh disampaikan untuk menjawab kelebihan, kekurangan? Apa yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara ngomongnya? Kayak gitu. Jadi udah disimulasikan dulu di sini lewat pengalamannya orang-orang. Makin familiar kamu dengan berbagai pertanyaan dan logika jawabnya, begitu nanti ada pertanyaan santai. Gitu. Bukan yang besok mau interview sekarang baru belajar buat apa. Santai. Gitu loh. Ini baru 50%. Tadi kan namanya menyampaikan informasi. Baru sisi informasi. Nah, ini ibaratnya adalah untuk meminimalisasi kemungkinan kamu gagal gara-gara kurangnya informasi. Kurangnya informasi akhirnya kamu jadi nggak bisa jawab. Turunannya bisa jadi gugup, jadi keringat dingin, perut mules, pengen pulang, pingsan, dan lain-lain lah, terserah. Kayak gitu. Jadi itu dari sisi informasi. Tapi namanya interview menyampaikan informasi, selain kamu kuatkan dari sisi informasi, harus dikuatkan dari sisi menyampaikan. Menyampaikan itu artinya meningkatkan jam terbang untuk praktek. Nggak ada orang jago interview tiba-tiba gara-gara cuma nonton konten, baca artikel, baca ini itu, riset ini itu, nggak ada. Harus praktek ngomong. Nah, praktek ngomong ini tergantung kreativitas masing-masing, karena masing-masing orang pasti punya keterbatasan. Prakteklah ngomong. Kadang sama diri sendiri boleh untuk melancarkan komunikasi, ngilangin logat, iseng-iseng latihan ngomongnya itu misalkan baca berita, baca koran secara lantang, biar kalau ngomong tuh enak, menambah kosakata bahasa formal, kayak gitu-gitu. Atau misalkan ada pertanyaan interview, terus ada jawabannya, kamu sambil baca aja ngomong, tapi latihan intonasinya, kayak gitu. Latihan ekspresinya, kayak gitu. Lihat di depan kaca, gitu-gitu. Tapi nggak selamanya harus praktek sendiri, harus ada yang evaluasi. Praktek sama teman, latihan role play. Sini tanya, gitu. Habis itu ditanya, oh aku gantian ya, aku sekarang jadi HR-nya. Aku tanya gini, jawab. Gitu. Saling nilai sama teman. Atau latihan sama aku juga boleh, karena kamu kenal sama aku gini. Boleh. Teman-teman yang Zoom sama aku nanti bikin Zoom-Zoom selanjutnya, fokus untuk interview. Boleh banget, kayak gitu. Nah, itu harus praktek. Gunanya untuk apa? Ya tadi, mensukseskan kamu mengurangi kemungkinan nggak lolos gara-gara komunikasimu nggak bagus. Karena kemungkinan orang gagal dalam arti gugup atau kita nggak puas dengan interview biasanya dari dua hal ini. Nggak siap dari informasi atau nggak siap dari praktek. Kalau kamu belajar informasi mulu, kurang prakteknya, nanti kamu akan ngeluh biasanya. Aduh, aku tuh paham loh tadi ditanya apa, tapi ngomong kok belibet ya, susah ngomongnya. Ya begitu. Karena kamu ngasih makan otak, mulutmu enggak. Jadi mulutmu kurang bisa mengikuti kecepatan otakmu. Kayak gitu. Atau kebanyakan praktek ngomong. Wah, gitu. Memang kamu aktif di organisasi, kepanitiaan, tapi kurang riset, kurang duduk, ngeluangin waktu gitu untuk
nonton ini, baca ini, buka-buka perusahaan. Akhirnya kalau ngomong, wah kamu diplomatis banget, bagus. Tapi nggak ada isinya. Paham nggak? Bahkan user tuh akan mikir, bukan itu yang kita maksud, gitu. Ya, aku tahu itu admin, misalkan contoh jadi admin paling simpel. Aku tahu itu memang admin begitu. Tapi kan kamu lulusan administrasi perkantoran, administrasi bisnis misalkan. Harusnya bahasamu lebih dalam dong dibandingin sama orang jurusan lain yang pengen jadi admin, ya nggak? Gitu loh, maksudnya tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau nggak miss, ya kurang dalam, nggak sesuai ekspektasi ya. Karena tadi informasi kurang dalam. Dan komunikasi tadi juga sebenarnya kan praktek untuk apa? Kamu pelajari komunikasi dari sisi verbal dan non-verbal. Ini unsur komunikasi umum aja kok. Verbal tuh tadi ya latihan ngomong intonasi, volume, jeda dan lain-lain kayak begitu yang sifatnya berkaitan dengan huruf bunyi-bunyian gitu ya. Atau secara nonverbal. Misalkan dari apa? Ini ekspresi, eye contact, gesture gitu. Gitu. Kalau enggak ya nanti kamu interview lewat online begini nih muka doang ini nih, tangannya hilang. Ya kalau di mana-mana ya beginilah segini kayak pose pas foto. Jadi kalau ngomong tanganmu tuh gerak. Ini kelihatan nih di layar, paham nggak maksudku? Begitu. Kalau kamu interview masih kayak begini, perkenalkan nama saya, ya jelek kayak gitu. Maksudnya jelek tuh gini loh. Kamu harus sadar yang namanya tes itu kamu bukan kandidat tunggal. Bener nggak? Suka nggak suka, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Kurang. Iya, kalau semua orang ngomong interviewnya, ya perkenalkan nama saya Syafa'a, saya merupakan lulusan dari kayak begitu. Semua orang kayak begitu, maaf nih kayak zombie begitu. Terus akhirnya kurang berkesan. Sekarang bayangkan kalau sebelum interview kamu orangnya kayak begitu, tiba-tiba ada kamu mata lihat ke lensa atau nanti ketemu langsung lihat ininya, terus kamu happy kayak orang antusias kayak senang sendiri gitu. Gitu. Mau usernya kayak cemberut kayak bad mood kayak kamu asik sendiri itu akan nular. Ya, paling ngomongnya kayak begini-begini ada gesternya. Ini orang kebiasa ngomong, tangannya gerak mulu nih. Begitu. Gitu. Begitu kamu menceritakan pada saat kuliah saya tidak hanya menempuh kuliah saja, saya aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan yang mengizinkan saya untuk berkomunikasi di depan umum ke banyak orang, baik itu ke teman sesama mahasiswa, ke alumni maupun ke pihak eksternal pada saat ada kegiatan yang berhubungan dengan CSR. Kamu ngomong kayak begitu sambil ada gesture, aku percaya ini orang ngomongnya kayak orang yang kebiasa kayak begitu gitu loh. Kamu ngomong gini, saya orangnya komunikatif, mudah bergaul gitu. Saya harus percaya gitu, kayak begitu, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gitu. Iya. Intinya apa? Pada saat kamu mau menghadapi interview juga, kamu harus coba pahami sudut pandang HR atau user, ya kan? Kan kamu menyampaikan fakta. Bayangin kamu yang jadi HR atau usernya. Kira-kira lebih suka yang jawabnya, ya saya adalah seorang, atau yang begini-begini nih, gitu kan. Gitu loh. Kira-kira kayak begitu sudut pandangnya. Sehingga tadi yang kamu siapkan, yang kamu pelajari, bisa dikemas, disampaikan sesuai dengan yang penonton pengen. Kan kayak gitu. Ya kan? Gitu. Nah, dengan melakukan itu, insya Allah gitu. Ya kamu akan lancar-lancar aja gitu. Lalu gimana kalau saya sudah melakukan itu semua tapi memang belum keterima? Nggak apa-apa. Nanti kamu cari kesempatan untuk tanya sama beliaunya. Misalkan di akhir interview ada kalimat, baik Bu Syafa'ah, demikian akhir dari interview user pada kesempatan kali ini. Nanti mohon silahkan ditunggu maksimal 2 minggu ke depan akan kita kabarin. Kalau nggak ada kabar berarti mohon maaf, Anda belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya dan belum dapat bergabung dengan perusahaan kami. Ya udah jawab aja. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Akan saya tunggu dalam waktu 2 minggu ke depan. Mohon izin nanti kalau misalkan setelah 2 minggu tidak ada kabar, mohon izin untuk saya follow up ya Pak. Sebagai bahan evaluasi saya untuk pengembangan diri saya ke depannya, ibaratnya gitu. Atau kalau nggak ada kesempatan ngomong gitu nih udah 2 minggu nih, nggak ada kabar, boleh nggak nanya-nanya aja lewat email kayak, lewat chat kayak, dengan hormat, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Syafa'a Idarani yang pada tanggal sekian telah mengikuti interview user di PT ini sebagai ini. Mohon informasi bagaimana terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen tersebut ya Pak atau Bu. Apabila Bapak atau Ibu masih membutuhkan informasi terkait dengan saya, dipersilakan untuk menghubungi saya melalui email ini atau nomor WA ini. Atas update informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya ini. Kirim. Mau dibalas kayak, nggak dibalas kayak, nggak apa-apa. Kamu sudah mempraktekkan teknik komunikasi yang bagus. Saat ada loker, kamu kirimkan lamaran. Kamu memulai komunikasi dengan baik, maka walaupun di akhir itu kurang meyakinkan, tetap diakhiri dengan komunikasi yang baik.
Kayak begitu. Walaupun nanti kabarnya mohon maaf Anda belum dapat bergabung di perusahaan kami gini 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 gini. Ya udah sampaikan saja. Baik Pak atau Bu, terima kasih. Kalau kamu mau ada evaluasi ya nanya gitu. Mohon informasinya sebagai bahan pertimbang atau sebagai bahan evaluasi saya ke depannya. Mohon informasi bagaimana terkait dengan evaluasi dari hasil interview kemarin. Bagian mana saja yang dapat saya tingkatkan gitu. Gitu boleh gitu. Mau nanya atau langsung tutup kalimat juga boleh. Baik Pak atau Bu, terima kasih atas informasi, atau baik HR tim, terima kasih untuk update informasi yang diberikan. Semoga PT ini menjadi PT yang begini 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 ini. Semoga kita dapat bekerja sama lagi di kesempatan selanjutnya atau di kesempatan yang akan datang. Kirim gitu. Biasakan memulai komunikasi dengan baik, mengakhiri dengan baik. Walaupun tidak selamanya akhir yang baik itu harus bahagia. Musik kok jadi start ini ya, malah jadi galau ya, kayak begitulah kurang lebih ya gitu. Itu adalah satu siklus yang berkaitan dengan interview gitu. Paham ya? Komplit kan? Hmm, Oke, Prit. sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak, atau kalau mau ada respon juga boleh gitu, silahkan. Ada pertanyaan. Aku Apa udah tuh? ngelis. Udah, aduh sampai kesedak udah ngelis, wow. Oke, apa tuh? Udah. Boleh boleh boleh. Nah, gimana Hmm. nanggapin pas interview itu kayak udah di judge dulu sama user atau HR-nya gitu. Kayak misalnya lulusan pesantren atau apa anak organisasi gitu gimana? Oh, maksudnya di judge itu apaan tuh? Misalkan kamu aktif Dijudge banget ya dalam kayak organisasi ya, kayak gitu. hmm, Atau gimana? Atau kamu kenapa nggak pernah organisasi gitu? Atau gimana? Contoh yang organisasi iya aja. Satu aja. ya terlalu aktif tuh jadi kayak lebih eh, punya pendapatnya sendiri gitu. Oh, gitu. Misalkan gini. Ini kalau aku lihat kamu gini. Berarti nggak kayak gitu ya bahasanya, acap formal ya. Ini contoh aja ya gitu. Oh, ini saya lihat Bu Syafa'a ini waktu kuliah nih sangat aktif sekali dalam organisasi ya, kayak begitu. Berarti ini takutnya nanti Ibu jadi kurang menguasai ya terkait dengan materi-materi yang ada gitu. Kan jadi kurang waktu dong, padahal ini kan kuliahnya yang saya tahu kan butuh praktikum kayak begitu. Udah dijat tuh misalkan, nanti kurang Iya. menguasai. Ya kamu sampaikan saja. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin saya sedikit menjelaskan bahwa saya menyadari bahwa untuk pengembangan diri itu akan optimal dilakukan pada saat kita masih menempuh pendidikan. Sehingga pada saat kita bekerja, itu sudah dapat langsung mempraktekkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Pada saat saya menempuh pendidikan formal, kegiatan saya tidak hanya saya habiskan untuk menempuh pendidikan atau kegiatan formal, tapi saya juga meyakini, menyadari bahwa saya harus juga mengembangkan kemampuan di kegiatan non formal saya. Sehingga pada saat saya sudah hafal siklus kegiatan harian saya sebagai seorang mahasiswi di jurusan ini, saya memutuskan untuk mengisi waktu-waktu kosong saya untuk melakukan hal-hal produktif. Di antaranya aktif dalam organisasi, kepanitiaan, maupun mengikuti pelatihan. Di sana, saya tidak hanya belajar terkait dengan pendidikan formal saja akhirnya, tapi saya juga memperoleh pengalaman yang berkaitan dengan kursus-kursus yang saya ambil, maupun kemampuan-kemampuan yang hanya dapat diperoleh pada saat kita berinteraksi di organisasi dengan banyak orang. Dari semua pengalaman saya tadi selama periode kuliah saya, selain saya menguasai informasi atau ilmu yang berkaitan dengan jurusan, apa jurusanmu? Akuntansi. Jurusan akuntansi yang berkaitan dengan AP, AR, tax, auditing, rekonsiliasi yang didukung dengan keterampilan menggunakan software Mayop, Zahir, SAP, Accurate, dan lain-lain tadi, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, leadership yang baik, yang saya asah pada saat saya berorganisasi menjadi ketua himpunan ini. Saya yakin bahwa semua pengalaman saya di periode kuliah saya yang berkaitan dengan formal maupun non formal dapat dikombinasikan dan dapat berguna pada saat saya bekerja di kehidupan formal, saat saya diberikan kesempatan di perusahaan ini menjadi staff accounting. Ngomongnya begitu, enak kan? Kayak begitu. Ingat, aku bukan orang yang ngalamin kuliahmu, tapi ngomongku begini. Nah, minimal kamu bisa kayak begitu. Gitu. Oke, jurusanku gak ketek, jurusanku fisika, prodiku geofisika, gitu. Oh. Aku hanya ngasih contoh ke kamu, gitu cara ngomongnya. Gimana kok aku bisa tiba-tiba ngomong begitu? Ya latihan, begitu loh, paham nggak? Hmm.
Aku yang nggak ngalami, aku bisa punya ide untuk jawab begini. Yuk, kamu yang ngalamin sendiri gitu. Artinya apa? Kalau ada judgement di interview di mana orang tersebut menyampaikan pendapatnya seolah-olah yaitu yang dia percaya dan itu yang dia benar, kamu bisa bilang enggak menggunakan bahasa yang elegan. Ini nanti kalau di dunia kerja tuh kadang kalau ada suatu kegiatan, kondisi di mana butuh perlakuan khusus, kadang kan orang menyampaikan ide. Tapi menurutmu ide ini tuh kayak ini salah. Tapi kan kamu nggak bisa langsung ngomong, Pak nggak gitu Pak, saya nggak cocok. Nah kan kita ada bahasa elegan nih gitu. Baik Pak, terima kasih idenya bagus sekali. Mohon izin untuk menambahkan dengan point of view yang lain ya gitu. Gitu. Mohon saya, baik Pak itu idenya brilian sekali. Mohon izin untuk menyampaikan POV saya ya gitu. Mohon izin untuk menyampaikan kelanjutan dari hal tersebut ya. Pokoknya dengan bahasa-bahasa yang gitu sopan. Ibaratnya kan kamu mau bilang, oh, ada kerja saya gitu. Saya nggak gitu loh, Pak. Maksud saya itu gini. Tapi kan bahasanya gimana? Ya itu, iyain aja dulu. Tapi sampaikan, saya sadar bahwa kuliah itu harus fokus di kegiatan formal, tapi saya menyadari bahwa selama periode kuliah, saya nggak cuma kuliah doang. Karena saya hafal waktu-waktu saya, jadwal saya jadi tahu waktu-waktu kosong. Saya memutuskan mengisi waktu kosong saya untuk hal-hal produktif di organisasi kepanitiaan, pelatihan, dan lain-lain. Agar saya nanti kalau lulus, selain saya mampu di bidang ini, dari non-formal saya juga bisa ini. Terlebih karena saya bisa melakukan keduanya dengan baik, akhirnya saya juga bisa memiliki time management yang baik. Bukankah itu akan berguna bagi Anda saat saya nanti kerja di sini? Gitu loh. Seolah-olah kamu punya bahasa itu. Nah, lamanya kamu menyampaikan itu disesuaikan dengan gayamu. Nanti latihan dulu cara ngejawab respon tadi dengan benar. Jadi iseng di timer, nantilah aku ajarin. Di timer terus kamu ngomong begitu. Habis ngomongnya selesai, timernya di stop. Oh, 3 menit ya? Oke, aku coba ngomong kayak barusan versi 2 menit ah. Oh, 2 menit tuh begini gitu loh. Latihan. Nanti kamu akan tahu ngomong ini tuh di interview ini aku harus ngomong selengkap apa, selama apa gitu. Gitu. Itu bisa dilatih. Gitu. Aku kasih ide tadi ya, gitu. Ini untung ini di record nanti di upload kamu pelajari lagi dan bisa video ini di-share ke teman-teman seangkatanmu yang memiliki kendala yang sama. Ingat ya, kendala tuh nggak harus negatif ya. Mungkin belum ada gitu aja juga bisa. Oke? Mungkin ada satu pertanyaan lagi nggak yang sifatnya general kayak gitu? Hmm, Kalau ada sih, kalau nggak ada ya bilang nggak ada ya. Jangan ada gitu. Ada lagi nggak dari kan kadang listenmu? suka ada interview ditanyain eh, gaji terakhir kerja itu berapa. Itu maksudnya kenapa ya ditanya kayak gitu? Ya, Apa cuma jadi pengen tahu atau ada ya Jadi begini sih sebenarnya. Sebenarnya soal gaji ini kan ada yang sifatnya itu ya rahasia atau enggak lah ya. Kalau di luar negeri ya jangan lah ya tanya kayak begitu. Cuman kadang di Indonesia itu ada beberapa momen yang ditanya semacam itu. Biasanya tuh ada orang kalau mungkin nanti ini cuma sudut pandangku, nanti kamu bisa nyari sudut pandang yang lain. Kadang gaji ditanya itu adalah satu, untuk mengkonfirmasi apakah gaji yang kamu tuliskan di kertas sebelumnya itu memang make sense atau enggak. Kadang kan kalau kita sebelum ke tahap selanjutnya suka ada form-form gitu yang disuruh ngisi. Aku nggak tahu sih ya, kamu suka kayak di situ kan kayak ada gaji terakhir, terus ada harapan gaji yang diharapkan. diinginkan? Itu kalau kamu nulis di situ jujur, nanti ditanya juga sama gitu jawabannya. Itu lebih ke arah situ. Yang kedua adalah orang ini tuh pengen make sure lagi seberapa kamu dinilai, bernilainya kamu di pengalaman sebelumnya. Ya sebenarnya nggak harus sampai konfirmasi ke gaji sih, kayak gitu. Jadi kadang tuh kalau ditanya, ya ini untuk mengetahui value Anda dari pekerjaan sebelumnya gitu. Ya ada yang ke arah situ ya kita harus menghormati aja gitu. Yang ketiga adalah sebenarnya perusahaan itu menyesuaikan budgetnya dia. Kayak gitu. Dia bisa gak ngegaji kamu dengan gaji segitu? Udah sesuai dengan apa namanya struktur pengupahan di perusahaan ini atau belum gitu. Walaupun nanti ada nego ya, tetap ditanyakan komponen-komponennya dan lain-lain. Itu nanti ada turunannya tuh bisa bisa berhenti ya dan ditanya, wah kalau di perusahaan kami gajinya lebih rendah dari situ. Kira-kira Anda mau nggak gitu-gitulah. Itu nanti dilatih gitu ya. Tonton playlistku yang ada di tes interview. Oke? Tapi sampai di sini cukup jelas ya. Ya, cukup.